Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi dalam pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah bagaimana tingkat penyebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi yang pertama adalah koefisien Gini atau Gini rasio. Adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu, misalnya adalah pendapatan, dengan distribusi uniform atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz pada gambar ini menggambarkan grafik persentase kumulatif penduduk dari termiskin hingga terkaya digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran atau pendapatan digambarkan pada sumbu vertikal. Pada gambar di atas, besarnya ketimpangan digambarkan sebagai daerah yang diarsir, sedangkan koefisien Gini atau Gini rasio adalah rasio atau perbandingan antara luas bidang A yang diarsir tersebut dengan luas segitiga BCD. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa bila pendapatan didistribusikan secara merata dengan sempurna, maka semua titik akan terletak pada garis diagonal. Artinya, daerah yang diarsir akan bernilai 0 karena daerah tersebut sama dengan garis diagonalnya. Dengan demikian, angka koefisiennya sama dengan 0. Sebaliknya, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, maka luas daerah yang diarsir akan sama dengan luas segitiga, sehingga koefisien Gini bernilai 1. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa suatu distribusi pendapatan dikatakan makin merata bila nilai koefisien Gini mendekati 0. Sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan, maka nilai koefisien Gininya makin mendekati 1. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini digambarkan pada tabel berikut ini. Dalam hal ini nilai koefisien sama dengan X. Apabila X sama dengan 0, maka distribusi pendapatan dikatakan merata sempurna. Kemudian kalau 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0,4, maka distribusi pendapatannya dikatakan tingkat ketimpangan rendah. 0,4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 0,5, maka distribusi pendapatan tingkat ketimpangannya sedang. 0,5 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1, maka dikatakan distribusi pendapatan tingkat ketimpangannya tinggi. Sedangkan X sama dengan 1, maka distribusi pendapatan tidak merata sempurna atau dikuasai oleh satu pihak. Indikator yang kedua adalah tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia, di mana terpusat pada 40% penduduk berpendapatan terendah.
tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan. Dari kelompok pendapatan ini terdapat seluruh pendapatan penduduk yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh kurang dari 12%, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi. Memperoleh 12-17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang. Sedangkan yang memperoleh 17%, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah. Demikianlah anak-anak, pertemuan kita kali ini tentang distribusi pendapatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.